Video apa Facebook ini? Pak Toto Mustika yang menggantikan Pak Haji Nabhani. Sudah berapa periode Pak Nabhani? 3 ya. Luar biasa ya. Ya begitulah kehidupan selalu berganti. Kita doakan apa yang tadi disampaikan bisa betul-betul Allah anugerahkan kepada kita ahli masjid kerukunan. Juga saya patut berterima kasih banget. Kapan itu ya? Saya itu didatangi Pak Nabhani dan Pak Yasin pagi-pagi seperti kesusu-susu karena beliau itu sebenarnya beberapa hari atau minggu sebelumnya sudah ingin ke rumah saya, tapi saya sedang kesusahan. Kakak kandung itu meninggal dunia di Surabaya, meninggalnya di Paris. Ternyata beliau datang itu memberikan uang zakat mal dan jumlahnya juga lumayan besar bagi saya. Alhamdulillah saya sudah sampaikan zakat itu kepada anak yatim yang ibunya sangat menderita, sudah 4 bulan ini tidak bisa jualan minuman di sebuah SD negeri Blimbing 1 karena SD-nya kan tutup. Anaknya 3 orang yang saya beri ini, yang terakhir ini tentunya melalui ibunya, yang alhamdulillah saya ketika minta tolong kepada Pak Ali, kepala pondok International Boarding School di Dau, bisa diterima dimasukkan kategori anak yatim. Padahal kita tahu masuk situ itu harus pesan sekian tahun dan biayanya DP-nya itu sampai puluhan juta. Karena tahu keadaan anak yatim ini, diterima alhamdulillah sudah setahun ini. Cuma ibunya ini yang gak bisa jualan, jadi susah banget. Jadi uang itu 2 juta lebih sangat berharga bagi keluarga itu. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih. Ketika saya diberi uang 2.650.000 nggak salah untuk anak yatim ini, saya tanya, masjid apa juga sudah diberi? Saya kaget ketika Pak Nabhani itu mengatakan, loh, zakat mal itu masa masjid bisa terima? Sebentar saya jelaskan ya. Kalau zakat fitrah itu memang ada 2 pendapat. Pendapat pertama hanya fakir miskin. Pendapat kedua sama dengan zakat mal, 8 asnaf itu yang menerima. Tapi kalau zakat mal itu sepakat ulama untuk 8 asnaf. Jadi masjid itu bisa dimasukkan ke sabilillah. Itu yang saya sampaikan. Dan kalau jamaah ingin mendalami zakat ya, kalau kitab yang ringkes itu fiqhus sunnahnya Said Sabiq yang sudah ada terjemahannya 8 jilid kecil-kecil. Kalau ingin mendalami betul zakat sedalam-dalamnya, itu bukunya buku Yusuf Qaradawi Zakat yang sangat tebal dan sudah ada dalam bahasa Indonesia. Silakan didalami segala pendapat dalamnya. Jadi kesimpulannya kalau zakat mal itu masjid sebagai sabilillah itu bisa menerima. Di samping ada fakir, ada miskin, ada amil,
ada mu'alaf qulubuhum sabila. 8 asnaf ini bukan artinya harus diberi, skala prioritasnya bisa diambil berapa saja. Umpamanya jumlahnya cuma sedikit. Mungkin orang sekarang mencari mu'alaf qulubuhum agak sulit, ya ditinggalkan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan saya yakin dengan pimpinan Pak Bapak Muslifa dan teman-teman ini, kesejahteraan masjid, kemakmuran masjid akan lebih baik. Kuncinya ya tadi yang diharapkan, bersatu. Dan kunci bersatu itu sebenarnya mudah. Apa? Jangan sekali-kali menegakkan standar ganda, double standar, yang enak untuk dirinya, yang tidak enak untuk orang lain. Saya bacakan hadis ya, terkenal hadis ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang belum dapat disebut beriman dengan sempurna sehingga dia bisa mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ini yang saya sebut bilangan double standar. Contohnya itu gini loh. Kita itu semuanya kan punya cacat, punya ciri loh. Beda kita itu kan cuma tinggi rendahnya. Apakah menyangkut fisik atau rohani, tidak ada orang sempurna. Nah, kita itu kan tidak senang kalau cacat kita diungkap orang. Ya jangan ungkap cacat orang lain dong. Itu namanya double standar. Kita bertamu kadang-kadang ya, tidak dikasih minuman, rasanya dalam hati pelit banget dia nemen, tapi kita itu ya nemen. Padahal kalau kita sendiri itu menerima tamu juga tidak kita suguhi, kan double standar. Kalau kita senang jadi tamu disuguhi, ya kalau kita menerima tamu disuguhi dong. Sampai-sampai dulu seperti saya katakan di mimbar ini, saya kalau sudah menerangkan ini jadi penceramah itu nggak enak, karena saya tahu saya itu jujur. Kalau dengarkan ceramah panjang-panjang, apalagi tidak dapat janjian, saya tidak senang. Maka kalau ceramah ya jangan panjang-panjang, soal orang yang diundang mana ya, teman-teman. Jadi kita ini lucu kadang-kadang. Kalau untuk diri kita itu yang enak-enak, orang lain tidak. Cuma itu sebenarnya. Kalau boleh saya tambah kedua, saya ingat ayat surat Al-Baqarah. Hebat banget Allah beri petunjuk. Bahkan diberikan kepada Nabi Muhammad. Qul, katakan Muhammad, ya ahli kitab. Hei ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi Nasrani. Allah tidak mengatakan qul ya Yahudi, qul ya Nasrani. Kalau panggilannya wong Yahudi, wong Nasrani, itu namanya mendahulukan perbedaan. Tapi kalau ya ahli kitab, hei orang yang menerima kitab, kalau diberi Taurat, kamu diberi Injil, kami juga diberi oleh pemberian sama Allah Quran, itu mendahulukan persamaan. Itu kadang-kadang batin kok nemen ya kita orang Islam itu. Quran itu menyuruh berbeda agama saja, justru mendahulukan persamaan. Kalau kita sesama agama itu senengnya lu NU, Muhammadiyah, lu P3, P4, P4. Itu kan bertentangan. Lalu kontennya semuanya gimana? Indah. Ta'alau ila kalimatin sawa'in. Ada kata sawa'in lah, same. Bainana wa bainakum ala na'budu illallah wa la nusyriku bihi syai'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Di ahli kitab, kemarilah kalian masuk Islam, di mana Islam itu sebenarnya sama kok dengan yang kamu terima, Injil, Taurat itu. Sumbernya sama, masa akan tidak sama isinya? Kalau tidak sama mesti penyimpangan.
Apa? Kita tidak menyembah kecuali Allah, tidak menserikatkan dengan suatu apapun, tidak menjadikan seseorang Tuhan selain Allah. Lebih indah lagi, fa'in tawallau. Kalau ahli kitab kamu suruh dengan cara yang indah itu berpaling, ganti seruanmu Muhammad. Fatulisadu bi anna muslimun. Hei ahli kitab, lihat ini loh kamu orang Islam, kami orang Islam. Jadi tidak lagi dakwahnya bil lisan, tapi bil hal. Bapak Ibu Saudara kalau pernah belajar sastra Arab namanya ilmu balaghah, akan menemukan ungkapan lisanul hal afsah bin lisanil maqal. Bahasa kenyataan itu lebih hebat ketimbang bahasa ucapan. Jadi dipameri dengan perbuatan. Ini loh orang Islam itu rukun, saling hormat, saling memberi. Indah sekali Quran. Yang tidak indah itu kita yang dapat Quran. Oke. Itu tadi pengantar saking gembiranya. Dan kalau tadi kita berdoa kepada almarhum Bapak Haji Gatot, ya mudah-mudahan doa kita tadi diterima. Nanti kita berdoa lagi. Beliau memang orang yang khusyuk, orang yang taat, terutama hubul masjid, cinta masjid. Mudah-mudahan beliau sudah ditempatkan Allah di tempat yang lebih baik dari tempat yang ditinggalkannya. Mudah-mudahan beliau sudah mendapatkan teman yang lebih baik dari teman yang ditinggalkannya. Insya Allah beliau husnul khotimah wa min ahli jannah. Amin. Yang akan kita kaji pagi ini ya, ayat yang terdapat di dalam surat Ar-Rum 41. Dhahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah muncul, telah nampak kerusakan apakah di daratan maupun di lautan, kata Allah. Karena apa? Karena pokar gawe tangan manusia sendiri. Allah mengatakan di sini bima kasabat aydin nas. Biarin, kata Allah, liudiqhum ba'dal ladzi amil. Mereka merasakan dampak sebagian perbuatannya. La'allahum yarji'un. Agar mereka nanti setelah merasakan dampak perbuatannya kembali sadar ke jalan benar. Saya kalau baca ini ya teringat ayat yang lain dalam surat Asy-Syura ayatnya 30. Allah mengatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Artinya apapun yang menimpa kamu berupa musibah termasuk corona itu lantaran tangan-tangan kamu. Dan aku sudah banyak memaafkan kamu. Bisa pengertian fabima kasabat aydikum itu musibah itu terjadi karena perbuatan langsung manusia, rekayasa manusia. Bisa juga musibah itu muncul karena perbuatan manusia yang tidak langsung. Tapi semuanya itu terjadi dengan izin Allah. Kan ada dua pendapat tentang COVID-19 ini. Ada yang mengatakan itu rekayasa manusia. Ada yang mengatakan tidak. Saya pernah membaca artikel yang saya terkejut. Seorang ahli sains, guru besar yang sempat menerima Nobel penghargaan dunia ini tentang keilmuannya, bangsa Jepang, Profesor apa namanya, berani mengatakan ini, saya yakin bahwa corona ini rekayasa manusia.
Tidak ada yang namanya virus itu bisa hidup di banyak alam, dingin, panas, sedang. Nah, beliau pernah bekerja 4 tahun di Wuhan, di Cina. Dan ketika menghubungi teman-temannya di Cina yang ahli virus itu, semuanya sudah mati. Yang saya kagum, beliau berani mengatakan, kalau sampai pendapat saya itu salah, silahkan copot gelar Nobel saya di bidang virus ini. Ya kalau itu nanti memang terbukti itu, ya bagus. Bagusnya apa? Yang membuat akan dituntut dunia ke Mahkamah Internasional. Tapi pendapat lain, ya ini alami. Jadi muncul secara alamiah sunatullah, dan semuanya juga karena izin Allah. Apakah rekayasa manusia atau yang penting begini, dalam ayat yang kita kaji tadi, semua musibah itu kembalinya dari kita yang membuat. Katakan Allah memunculkan, kenapa dimunculkan? Situasi yang memungkinkan muncul itu kita yang membuat, secara tidak langsung kita tidak sadar gitu. Kalau sudah terjadi musibah, Allah mengingatkan, berbanyak-banyaklah, bercepat-cepatlah kamu itu mendekatkan diri kepada Allah, mohon ampun. Saya bacakan ayat suratnya Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bercepat-cepatlah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah, wa jannatin 'ardas samawati wal ardh, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita tidak bisa bayangkan luasnya. Orang langit saja itu kita sekarang tidak bisa mengukur. Orang Arab itu kalau ditanya mahya sama, langit itu apa? As-sama iya ma fawqana, kullu ma fawqana. Yang disebut langit itu apa saja di atas kita. Kalau kita katakan yang biru itu langit, silakan terbang di sana. Di atas biru tadi ada lagi entah biru entah kuning. Surga itu seluas langit dan bumi, masya Allah. Uiddat lil muttaqin, khusus disediakan orang yang bertakwa. Ayat ini menyuruh mendahulukan minta ampun ketimbang minta surga. Kita sering lupa ya. Berdoa saja tidak dijawab dengan istighfar. Istighfar dulu baru minta. Kalau kita tidak punya dosa, surga itu tanpa diminta diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita balik, walaupun kita merengek-rengek minta surga, kalau banyaknya dosa itu masih ada pada diri kita, tidak akan diberikan. Makanya ayat tadi itu mendahulukan istighfar ketimbang surga. Kalau kita itu merasa punya dosa, dan pasti punya, gimana cara menghapusnya ini? Ada 3 cara, masih ingat? Terus kesulitan kata betul itu tanggungan tadi. Pertama istighfar, kedua taubat, ketiga itba'us sayyi'ah bil hasanah. Dosa-dosa kesalahan dikomen diikuti dengan kebajikan. Apa kata Nabi? Wa bisayyat hasanat tambuha. Ikuti dosa-dosa itu dengan kebajikan, saya menghapus. Berarti saat seperti sekarang ini kita dituntut untuk banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, mohon ampun. Selama ini ya, kita ini menghadapi corona, takut, cemas, sampai tidak berani ke masjid. Ya Pak, masjid kita tutup ya. Yang benar ya, menghadapi virus ini yang mematikan ini, kita wajib menegakkan protokol kesehatan.
Caranya gimana? Ya seperti yang kita lakukan ini. Physical distancing, berjarak ya, tidak berdekatan, tidak berhubungan langsung, pakai masker, cuci tangan, apalagi itu physical distancing. Itu wajib kita tegakkan. Tapi yang kita sering lupa, setelah melakukan physical distancing ini, kita harus juga menegakkan protokol syariah. Antara lain apa? Mencintai masjid. Mencintai masjid. Kenapa? Saya bacakan hadis qudsi, Allah yang mengatakan, Inna buyuti fil ardil masajid. Rumahku di bumi itu ya masjid-masjid, termasuk mujahidin ini. Wajib bagiku, kata Allah, menghormati setiap orang yang berkunjung ke rumahku. Kita ini kan tamu Allah. Yang menyuruh menghormati tamu itu siapa? Allah. Masa Allah itu tidak melakukan lebih dari itu? Dihormati. Sampai saya akan menemukan hadis begini. La yaqudu qaumun fi buyutillah wa yadhkurullaha wa yatadarasu kitaba illa haffatul malaikat. Tidak ada sekelompok orang kalau duduk-duduk di masjid seperti kita ini, yang duduk fi buyutillah, tujuannya ingat Allah dan mengkaji firman-firmannya, kecuali mereka itu dikelilingi malaikat. Jadi sekarang ini penuh malaikat masjid ini. Mana Ustaz? Ya mesti gak ketok. Nek ketok tambah wedi. Umpamanya kita tangan samping kita, sampean sinten, gitu aja Israel, apa gak gemeter ya? Terutama yang tua-tua sakit-sakitan itu ya. Hafatumul malaikah. Ini hadis sahih. Cukup belum? Wa wasyatumur rahmah. Dicurahkan rahmat. Wa unzilat ilaimus sakinah, diturunkan ketenteraman. Ini yang disamakan protokol syar'i. Kita ke masjid. Akhirnya setelah kita itu lama tidak ke masjid, mulai dapat hidayah. Suwi-suwi ke masjid juga enak. Ke masjid dengan menegakkan protokol kesehatan. Kita ini lama ber-PSBB, akhirnya apa? Kita cabut. Kenapa kita cabut? Apa sudah berhasil? Belum. Nggak kuat dampak ekonominya. Terus terang aja. Kalau kita ganti new normal, kebiasaan baru itu masih gagal terus karena PSBB-nya juga dilanggar, tidak disiplin. Sudah masuk new normal juga nggak disiplin. Sampai aturannya sekarang itu kalau keluar nggak pakai masker, KTP-nya itu dicabut apa sekali. Itu kan tidak disiplin. Protokol kesehatan itu termasuk sunatullah. Walan tajidari sunnatillahi tabila. Kau tidak akan menjumpai sunnahku itu berupa hukum alam, itu namanya sunatullah. Hukum yang dilekatkan Allah pada alam. Alam itu apa? Kullu masya Allah, apa saja selain Allah. Ya, kalau kita tidak memenuhi protokol kesehatan, ya mudah kena virus ini. Jadi wajib, tapi jangan dilupakan protokol syar'inya. Cukup hanya mencintai masjid, enggak. Antara lain berbanyak sedekah. Dawu mardakum bis shadaqah. Obatilah penyakit kamu itu dengan sedekah. Bahkan ada hadis tentang sedekah itu ya, as-shadaqatu tadfa'u maitatasuk. Sedekah itu bisa tadfa'u, itu menolak kematian yang buruk. Ya mungkin kita katakan kematian model corona itu sampai
keluarganya tidak boleh mengebumikan segalanya itu ya. Itu bagi kita kan tidak baik. Lalu ada hadis yang menarik yang diriwayatkan Imam Tabrani, as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minasuk. Sedekah itu bisa menutup ya, tasuddu 70 pintu ketidakbaikan. Kita berbanyak sedekah. Cukup? Belum. Kalau tadi saya sebut dekatkan diri kepada Allah, tentunya dengan berbanyak amalan sunnah. Yang paling pokok amalan sunnah itu sholat, lebih khusus tahajud. Ada hadis qudsi mengatakan ini, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidak ada hambaku yang rajin menegakkan ibadah sunnah untuk mendekatkan diri kepadaku kecuali aku akan mencintainya. Fa'in ahbabtuh, kalau hamba sudah aku cintai, penglihatannya, pendengarannya, perasaannya adalah penglihatanku, pendengaranku, perasaanku. Dipelihara, tidak akan didekati oleh corona. Sunnatullah yang kita tegakkan, protokol kesehatannya kita dekatkan diri kepada Allah. Baca surat Furqan. Wa ibadur rahman, hamba-hamba yang disayang Allah itu alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang berjalan di bumi ini dengan penuh kesederhanaan, enggak sombong, enggak congkak, enggak kemelindi, enggak kemendus, dan tidak kemaki. Bahasa apa itu? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau dikata-katai orang bodoh disambut dengan penuh keselamatan. Yang ketiga ini menarik, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Hamba yang disayangi Allah itu yang suka bermalam-malam sujud dan rukuk iktidal, mendekatkan diri kepada Allah. Ini kita harus lakukan. Nah, kemana kita jauhi dengan mengandalkan protokol kesehatan? Iya, protokol kesehatan itu penting, harus ditegakkan, itu sunnatullah, agama yang menyuruh. Tapi yakini bahwa di samping protokol ini kesehatannya ada protokol syar'i. Allah akan jamin. Masa Allah kita datang ke rumah Allah kita tidak akan dilindungi oleh Allah? Saya tambah, termasuk protokol syar'i ini yang menyelamatkan kita dari musibah, berbanyaklah silaturahim. Lupa ada hubungan, yang ada hubungan mantu bisa dengan HP bisa. Kita itu aneh, hafal hadis pasti hafal, sering disampaikan. Yang terjemahnya, siapa ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah bersilaturahim. Pengertian dipanjangkan umurnya itu kan tidak gampang mati, tidak gampang kena virus itu loh. Jadi sing pengen selamat, gak gampang sakit, banyak silaturahim. Terakhir berkat doa, kasihan yang gak dapat sender. Berbanyak-banyaklah bersolawat. Dulu pernah saya ceritakan di tengah-tengah sahabat Nabi itu tiba-tiba sujud. Sahabat heran, apa? Oh, mesti sujud syukur. Cuma kali ini aneh, Nabi itu sujudnya kok lama banget ya. Begitu selesai sujud ditanya, maaf Nabi tadi sujud apa? Sujud syukur. Maaf Nabi, tumben kok lama, kenapa? Iya, saking senangnya hati saya. Kenapa Nabi kok begitu senang? Barusan Jibril membisikkan ke telinga saya, menyatakan man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyra.
kalau ada orang berselawat kepadaku itu satu kali saja, niscaya Allah akan berselawat kepadanya yang berselawat kepadaku itu 10 kali. Masya Allah. Saya termasuk pengamal selawat. Bahkan akhir-akhir ini saya mengamalkan nasihatnya Syekh Jaber yang sering muncul di YouTube ini. Kita ini disuruh setiap hari berbanyak sholawat, terutama setelah sholat itu berselawat 100 kali. Jadwalnya ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata tuntunannya begini. Pertama kita disuruh membaca ayat yang menyuruh sholawat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru selawat 100 kali. Allahumma sholli 'alaihi, Allahumma sholli 'alaihi, Allahumma sholli 'alaihi, Allahumma sholli 'alaihi. Tidak sampai 10 menit selesai. Cuma mungkin karena saya sudah orang tua, saya hitungnya gini, 1 gak 100 gitu. Saya ngamalkan. Nabi itu dicintai Allah. Kalau kita bersalat memujinya, Allah yang mencintai Nabi itu senang dengan kita. 1/10. Banyak-banyaklah berselawat. Sebenarnya masih banyak protokol syar'i, tapi pokok-pokoknya ini lagi. Perbanyak yang sunnah, cintai masjid dalam mendekatkan diri Allah, terutama sholat malam, berbanyak silaturahim dan berselawat kepada Nabi. Sebenarnya juga termasuk protokol syar'i ini berbanyak membaca Quran. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Banyak-banyaklah membaca Quran, dia akan memberikan syafaat kepada kamu, terutama di hari kiamat nanti. Mudah-mudahannya kita segera akan berpisah dengan corona. Corona akan pergi meninggalkan kita. Sebab kita yakin kebenaran firman Allah, kullu syai'in halikun ila wajhah. Apapun namanya, siapapun pasti akan hilang kecuali hanya Allah yang kekal. Cuma cepat apa tidak hilangnya ini Allah akan melihat perilaku kita. Insya Allah selama 2 protokol tadi kita tegakkan, kesehatan dan syar'i, Allah akan hilangkan. Dan mudah kita bisa mendapatkan pelajaran dari musibah ini. Ternyata manusia itu sangat lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Akhirnya mari kita berdoa untuk keselamatan kita bersama, juga untuk almarhum Bapak Kader yang kita cintai. Al-Hadiniya Surga Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana srif anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqam. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik waftah lana min khazaini rahmatika fansurna al-qawmil kafirin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma fir lana wa li walidayna wa liman sabaqana bil iman, khususan akhina wa ba'dika ya Allah. Allahumma fir lahu warhamhu wa afi wa fa'al. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa fir lana wa lahu. Allahumma antas salam wa minkas salam.
وإليك يعود السلام فحينا ربنا يا الله بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والكرم والإكرام اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bes.